Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Bandung. Perkenalkan, nama saya Irma Nuryani. Kebetulan di Dinas Sosial dipercaya sebagai Kabid Parsosmas, yaitu Partisipasi Sosial Masyarakat. Program yang lagi in di Kota Bandung, khususnya yang menjadi garapan Dinas Sosial adalah penanganan PMKS jalanan. PMKS itu di Kota Bandung sebetulnya banyak, ada sekitar 25 macam. Cuma yang memang difokuskan sekarang itu adalah PMKS jalanan. Di mana alhamdulillah Pak Wali Kota sudah mengapresiasi melalui media juga bahwa PMKS jalanan mungkin berkurang dari tahun lalu. Nah, ini juga berkurangnya memang kalau ditanya berapa jumlahnya, kami juga dari Dinas Sosial sulit untuk menjawab. Karena memang mereka itu hanya kelihatan ada di perapatan-perapatan dan di pusat-pusat keramaian. Yang mungkin dari mata penglihatan Pak Wali dan masyarakat Kota Bandung bahwa mereka itu sekarang sudah jarang. Dan itu memang berkat kerjasama Dinas Sosial dengan mitra yang ada di Dinas Sosial, yaitu melalui Rompi Merah. Itu kita punya tim, ada tim USR juga yang dibantu oleh relawan-relawan, yaitu diantaranya ada PSM, perwakilan dari Karang Taruna, ada dari TKSK, ada juga dari Karang Taruna. Jadi kita membuat suatu tim yang mana tim itu akan langsung bereaksi apabila memang masyarakat memberikan laporan bahwa ada PMKS jalanan. Karena memang keterbatasan pegawai di Dinas Sosial sehingga kita sulit untuk melihat seluruh Kota Bandung. Tapi apabila ada laporan dari masyarakat melalui media sosial, insya Allah tim kami itu langsung on the spot. Selain itu juga Dinas Sosial mengadakan kegiatan rutin, yaitu penjangkauan dan razia-razia yang programnya itu 2 kali dalam 1 minggu. Khusus bulan Ramadan ditambah jadi 3 kali. Jadi tim siang malam itu langsung menuju ke pusat-pusat yang memang sudah disinyalir di sana banyak PMKS jalanan. Yang banyak kami tangkap atau kami ini istilahnya dijangkau adalah memang PANG ya, anak jalanan dan juga wanita tuna sosial, WTS yang ada. Nah itu siang malam kita lakukan dan Bapak Ibu harap tahu bahwa WTS itu walaupun bulan Ramadan makin menjamur, makin banyak. Pak Galuh itu siap, ini karena tim baik. Ini juga termasuk tim tim penjangkauan, titik-titiknya ada di baik. Tegalega ya. Di Tegalega kami informasikan stasiun ada di stasiun bagian belakang ini sudah agak berkurang karena pihak PT KAI sudah membebaskan lahan tersebut, ada di bagian stasiun bagian depan itu di dekat Bon Kampung situ. Terus juga ada di dekat sekitar yang mau masuk ke Pasar Baru, di situ juga ada. Otista. Sekitar situ. Terus di sekitar mohon nuju on air ya. Ciatul ya. Ciatul juga ada. Alasannya apa? Alasannya apa ketika dijangkau oleh petugas? Alasannya mereka apa, Pak? Selalu klasik alasannya. Gitu kan. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi kalau alasan sih gitu. Ada pembelinya, Pak? Banyak. Nanti sekali-sekali yang harus dijangkau itu pembelinya kayaknya. Di bulan Ramadan yang itu penjangkauan di bulan Ramadan. Iya ada. pembelinya harus disertu juga. Ini kapan Pak selama bulan Ramadan? Tadi malam. Tadi malam. Kita mengirim ke panti rehabilitasi Palimanan sebanyak 10 orang tadi malam. Kalau selama Ramadan berapa yang terjadi? 10 orang. Kalau selama Ramadan kemarin itu 1 2 3 semalam 10 lebih itu kalau 20 lebih, tadi malam aja 10. Tadi malam aja 10. Mungkin kurang lebih ya gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ada anggapan teman-teman pelaku kegiatan seperti itu, kami tidak menyebut itu profesi, pelaku yang berkegiatan seperti itu, ada anggapan Ramadan ini tidak ada orang yang akan peduli
dianggapnya gitu, karena ini orang ibadah gitu. Ternyata Jalan ya, Pak. luar biasa, di luar dugaan. Dari hari biasa itu negatif berapa orang? Gimana? Kalau dari sejumlah orangnya gitu. Wah, perbandingannya kita nggak tidak tahu persis untuk Tapi itu. lebih banyak gitu. Ada ya untuk beberapa malam yang kita lakukan, ada mereka melakukan seperti itu, sehingga tadi malam juga kami mudah dapat 10. Kami agak kesulitan ketika armada, kesulitannya karena kalau langsung bawa kendaraan operasional kami itu sudah terlalu familiar, sehingga mereka lari tahu kendaraan operasional kami. Makanya kami tadi malam itu nyicil gitu, pakai kendaraan kecil, dapat ditampung, dapat tampung gitu. Baru setelah, Berasal dari mana? ya kebanyakan asalnya ini dari luar kota Bandung. Ya kami tidak harus sebut daerahnya karena khawatir nanti pemerintah setempat akan menjadi malu terkait dengan asal daerah teman-teman yang berkegiatan seperti itu gitu. Buat malu kota kita. Kita kan malu kota kita bertempat. Yang Yang khusus Kota Bandung juga misalnya kalaupun ada, memang kita rahasiakan juga Bu, tapi wilayah pasti kami informasikan bahwa di daerah Bapak aparat wilayah kita ada yang informasikan, terjaring. Beberapa kali kita penjangkauan, ada juga yang terjadi yang memang yang berasal dari Kota Bandung. Cuma ininya lebih banyak dari luar kota. untuk 10 dari luar kota, dari Bandungnya paling 2. Kalau Cuma mereka itu tidak memang menampakkan diri aja. kita tidak Karena mengekspos ya, dianggap hanya pengawasan wilayah pasti kami beritahu bahwa ini warga Bapak yang mempunyai aktivitas seperti itu untuk menjadi dibina lebih lanjut. Mangkal itu kambuhan atau baru? pemain kambuhan. Kambuhan. Tadi malam saja itu yang ada, sudah ada yang 2-3 kali Ke keluar Palimanan. masuk Palimanan. Pemain kambuhan. Belum kapok. Belum. Kalau di Palimanan itu biasanya berapa lama sih pembinaan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan di Palimanan. Itu Dipulangkan ke rumah. ke daerah masing-masing, ke daerah asal masing-masing mereka dipulangkan. Balik dari ternyata Pak ya. Karena memang Kota Bandung dijangkau, amankan, terusnya gitu ya. Sementara apa kabarnya Puskesmas udah selesai belum nih? Nah, rencananya Puskesos itu rencana selesai 2017. Insya Allah 2018 udah mulai ya. 2017 udah mulai. Cuma awal akhir kayaknya. Jadi kalau Proyeknya memang udah mulai. sudah mulai, sekarang sudah berjalan Puskesos. Nah, kalau nanti Puskesos sudah berjalan, Pak, insya Allah hasil razia, hasil jangkauan kita bina sendiri gitu. Tidak tergantung kepada pihak lain. Kayak sekarang kan diserahkan ke Palimanan. Kita juga nggak tahu di Palimanan pembinaannya seperti apa. Kok orangnya balik lagi. Tapi kalau nanti Puskesos sudah ada dan memang Pak Wali sangat mengapresiasi sekali untuk keberadaan Puskesos, itu semua mendukung, termasuk Dewan, Pak Wali, semua SKPD juga mendukung adanya Puskesos, karena memang itu nanti yang akan menyelesaikan lah ya, misalnya menyelesaikan hasil yang kita razia itu. Anak jalanan dirajia masuk Puskesos, kita bina sampai gini. Kalau sekarang kita baru disinggahkan di rumah singgah selama 3 hari ya. 3 hari. Kita juga kasih pembinaan, cuma kan 3 hari dikembalikan ke keluarga, ternyata balik lagi. Jadi memang kita masih keterbatasan untuk penampungan, masih sulit untuk menindaklanjuti hasil dari razia. Tapi minimal dengan adanya razia, penjangkauan, penghalauan, mereka itu merasa tidak nyaman lagi untuk di jalan, karena kita setiap saat terus bergerak gitu. Intinya selama Ramadan ini kegiatan penjangkauan ditingkatkan. Tadi seperti penjelasan Ibu, dari yang semula kami 2 kali dalam seminggu menjadi 3 kali. Dan kami mencoba untuk secepat mungkin merespon atas laporan masyarakat Kota Bandung ketika memberikan laporan terkait dengan PMKS gitu. Kami secepat mungkin untuk mencapai ke lokasi, dan kami juga mohon dukungan dari masyarakat, selalu memberikan sosialisasi. Melalui kesempatan ini juga kami sampaikan agar masyarakat tidak berdonasi, kepada lembaga yang resmi lah, tidak berdonasi di jalan. Nah, ini
yang banyak menjadi jadi Ya. kita menghimbau kepada masyarakat agar berdonasi kepada lembaga-lembaga resmi, jangan mendonasikan di jalan. Ini banyak sekarang PMKS yang sifatnya penipuan. Tadi malam kita dapat, Bapak Ibu boleh nih, ada di dekat Advent itu Pak, yang terhubung dengan Ciamplas. Itu ada gorong-gorong, orang masuk kakinya segini, pura-pura biar disangkanya kakinya nggak ada. Dan tahu itu pelakunya, ketahuan itu modus seperti itu, akhirnya kami angkat. Ini juga saya nggak dibawa itu HP. Ada beberapa video yang kita bisa berikan kepada teman-teman media. Aksi mereka pura-pura cacat, pura-pura buntung, padahal kakinya dilipat. Celananya rangkap 3, rangkap 6, itu di depan Maranatha Ibu-ibu Parubaya. Rangkap 6 celananya. Jadi yang di dalam itu agak lebar celananya agar dilipat mudah. Nah, yang celana keempat, kelima itu yang menggapai-gapai, jadi seolah-olah kayak buntung gitu. Dibuka itu ada 5 celananya. Kami menemukan juga di Soekarno-Hatta dekat Tegalega juga begitu. Nah, ini modus-modus seperti itu, dan kami juga mohon bantuan dari teman-teman ketika kita dihalau yang di jalan. Ini prioritas utama saat ini Kota Bandung sesuai sebagaimana yang telah diresmikan oleh Pak Wali di 15 titik. Nah, ini lari ke gang, lari ke pemukiman PMKS nih saat ini kegiatannya. Nah, ini juga makanya kami sampaikan kepada warga Kota Bandung dan para pengguna jalan agar tidak berdonasi di jalan, tapi berdonasilah kepada lembaga-lembaga resmi. Jadi himbauan itu memang beralasan ya, kenapa kita jangan berdonasi di jalan. Makin banyak masyarakat berdonasi di jalan, makin banyak anak jalanan, karena mereka dengan mudah memperoleh uang 100.000, apalagi dalam musim Ramadan ini banyak orang yang bersedekah. Kadang mereka masyarakat itu, kadang saya juga walaupun sudah di dinas sosial kadang terenyuh, aduh kasihan pengen ngasih, tapi dalam hati ditahan, lebih baik kita menyalurkan kepada lembaga-lembaga yang baik. Karena itu berdonasi di jalan artinya ibu bapak melegalkan mereka berada di jalan dan merusak program yang dilakukan oleh pemerintah kota kabupaten yang ada di wilayah atau di Provinsi Jawa Barat. Karena apapun programnya, sekarang anak jalanan dididik, dikasih pelatihan begini, mereka kan tidak langsung menghasilkan uang. Ikut pendidikan, ikut pelatihan, ya kita memang itu kan prosesnya bertahap sampai mereka harus bisa jadi dan menghasilkan uang banyak. Tapi begitu selesai pelatihan, karena di jalan masih banyak yang memberikan donasi, ya mereka buat apa? Oh, saya harus memproduksi, harus mendagangkan, harus menjual produk, harus berproses. Sementara di jalan itu instan. 2.000 ada 50 100 kendaraan udah berapa? Ini sebagai contoh yang dapat kami korek informasinya. Salah satu pelaku PMKS yang kami dapat di salah satu titik per 2 jam itu bisa 30 sampai 40 ribu. Nah loh. Per 2 jam bisa 30 sampai 40 ribu. Nah, ini satu fenomena tahunan yang terulang ketika dari daerah-daerah tertentu itu hadir ke kota besar hanya untuk pengemis. Sehingga banyak ini pengemis dadakan yang kita dapat gitu. Terutama untuk masyarakat jangan terenyuh atau maksudnya jangan iba ya terhadap misalnya yang jompo-jompo tua. Kalaupun itu kita dapat, sebetulnya dinas sosial juga tidak berdiam diri. Pasti kita akan salurkan mereka dimasukkan ke panti-panti jompo. Jadi kita juga merazia atau menghalau gitu ya, atau merazia ya. Tidak dibiarkan begitu saja untuk yang jompo-jompo. Justru kita salurkan ke beberapa jompo yang ada baik di Kota Bandung yang milik pemerintah provinsi ya. Nah kita serahkan, mungkin menurut kacamata kita si jompo-jompo itu akan lebih nyaman, lebih baik hidup di panti. Cuma catatan mungkin di panti uang tidak menggelontor tiap hari. Cuma mereka mulai makan, minum, kesehatan udah dijamin. Nah, mereka kembali lagi ke jalan karena mereka tidak punya uang mungkin di panti itu. Walaupun menurut kita itu pasti akan lebih baik. Selain mengganggu ketertiban lalu lintas, juga mengganggu dirinya sendiri kalau terus-terusan ada di jalan. Ini kebanyakan kalau PMKS yang terkait dengan pengemis ini
kami tapi tidak akan menyebutkan daerah, itu daerah-daerah luar Bandung. Ya, jadi ada sebagian daerah tertentu yang kalau Ramadan ini perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ya, perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Itu sebab begini, teman-teman media, kawan-kawan media, pernah kami punya satu pengalaman, kami mengantarkan ke lokasi setempat itu berdasarkan KTP yang kami dapat dari si pelaku, si PMKS ini. Di sana sudah dihadirkan RT, RW, bukan lurah, kepala desa dan camatnya tidak mau ngaku itu warganya. Karena malu. Setelah kami telusuri, hampir sebagian besar usia produktif di lokasi daerah tersebut bermigrasi ke kota. ngemis kegiatannya begitu. Oh jangan nanti Pemdanya nanti ini. Brebes mah produksi itu kejadian, itu kejadian sampai seperti itu. Sehingga kami setiap kali menjelaskan tidak ingin pernah menyebutkan satu lokasi ya. Ketika aparat setempat saja sudah malu gitu atas perilaku ininya, atas perilaku warganya. Perilaku warganya gitu. Kalau yang sekarang eksploitasi anak itu orang Bandung atau luar Bandung? Luar Bandung. Pak. Ini juga ini pertanyaan yang bagus. Kemarin kami menjangkau ibu-ibu Paruhbaya. Tepatnya dekat sebelum Hotel Horizon. Modusnya menjual tisu. Iya. Eksploitasi anak-anak yang kami jangkau. Awalnya satu ibu. Jadi kami telusuri. Jadi gini, kecurigaan kami ketika komoditas yang didagangkan itu sama. Biasanya mohon maaf, sebuah suplemen. Ya, saya tidak menyebutkan produk. Sebuah nah itu Mbak sudah lebih tahu. Itu di pintu tol sama tisu. Nah begitu kita lihat lebih dari 5 anak berdagang komoditas yang sama, kecurigaan kami, ini kepekaan kami ketika melakukan, karena seringnya melakukan penjangkauan, sudah kami akhirnya menggunakan kendaraan non dinas turun ke lokasi. Kita lakukan pemetaan, ternyata ada seorang ibu yang ngumpet, duduk nunggu, dan tisunya 2 dus besar. Itu numpuk semua. Anak-anaknya hanya diberi 10 jalan semua. Dan itu harus laku. Diberikan penekanan. Akhirnya kami jangkau, ibu itu nangis, protes. Dari ibu itu sendiri juga akhirnya kami dapatkan teman yang lain. Kok hanya saya sendiri? Itu juga ibu itu juga sama. Ya sudah kita ambil juga. Padahal tadinya kita nggak lihat ibu yang sebelumnya, yang satunya lagi. Hanya lihat ibu itu. Lokasinya tuh persis dekat Hotel Horizon. Jadi nanti media sekali-kali juga kalau mau ikut boleh. Ayo. diajak Pak. Aduh, konsultasi ke dinas sosial. Sok atur maka nomornya nanti. Karena kalau mau gini, kalau untuk penjaringan kata kita juga memang tidak diinformasikan ke Jadi semua orang. Bu, kalau masalah penjangkauan atau misalkan pas lagi dikumpulin di mana kita kasih tahu. Oh, boleh. Karena kalau Kasih itu kan rajianya. perlu gambarnya kalau Boleh. gitu kan. Kalau ada WA nanti saya share foto-fotonya, ada di kami juga. Videonya ada. Yang Jadi pura-pura biasanya gini, itu kan ada yang kalau razia itu ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Kata Pak Galuh tadi ambil satu, nanti udah dikumpul masuk rumah singgah dulu. Nah sekarang kalau mau lihat di rumah singgah ada. banyak ya. Di rumah singgah ada. Anak-anak pang. Hasil malam Tadi anak-anak malam, pang. anak pang. Di sistemnya yang dari mulut ke mulut. Kalau misalnya kakaknya sudah berhasil ngerasa ngemis di kota Bandung nyaman, makanya kenapa kita lebih sukses gitu. Mereka pasti akan bawa Nanti lihat saudaranya pemandangannya deh, setelah hari raya Ibu ya. Bawa adiknya, bawa kakaknya. Makanya oleh sebab itu satu aja lah. Kalau masyarakat bisa membantu, tidak memberi di jalan, insya Allah. Itu udah membantu sekali. Itu buat sangat kami. membantu, insya Allah. Itu pemicu betul. Kudu tega Pak Galuhnya. Kalau yang di roda itu Semua merek ini kan. dijangkau juga. Wah, Indonesia Gerobak itu sudah berkali-kali Bu. Gerobak Ya, sudah berkali-kali kita tangani. di otak. Tadi ya itu yang di Oten satu, terus di yang suka mangkal kemarin dekat Kodam sebelumnya juga di situ ada. Itu sudah kita tangani berkali-kali, namun demikian betul tadi kata Ibu, padahal kami bertujuan untuk meningkatkan derajat mereka. Memartabatkan dia di panti, tapi karena di panti ini harus dengan aturan, sementara di jalan tidak Ada mereka aturan. tidak nyaman karena tidak diatur.
kembali lagi. Kalau gini, kalau selama mereka itu sudah mengganggu masyarakat, mungkin kita jangkau juga. Cuma yang kita tahu kayak di alun-alun justru masyarakat yang mendekati mereka karena ingin difoto Iya, gitu. ingin Mereka selfie. tanpa tidak meminta lain dengan kayak manusia kayak pang-pang kayak gitu ya, pemuda yang tergabung dalam pang atau anak jalanan pengemis. Mereka itu justru masyarakatnya yang ini, dan mereka tidak ada di tengah jalan lah, mereka lebih tertib. Cuman kadang mereka nungguin kalau nggak dikasih gini aja. Nah, selain PMKS di Kota Bandung juga ini kita berbicara jangan yang negatif-negatifnya dulu aja ya. Nah, yang dibina oleh Dinas Sosial juga ada PSKS ya Pak Galuh ya. Potensi sumber kesejahteraan sosialnya itu kebetulan ada di bidang saya di sana itu ada TKSK, ada PSM, ada Karang Taruna, ada Tagana. Nanti itu yang kita bina, yang nanti pada suatu saat mereka itu akan membantu kinerja Dinas Sosial. Dinas Sosial itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan PSKS. Potensi-potensi itu harus digali untuk membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung, termasuk dunia usaha. Ya, itu juga tolong nanti disosialisasikan. Mungkin banyak dunia usaha yang ingin menyalurkan bantuannya, silahkan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Bukan uangnya dikasihkan ke Dinas Sosial, tapi minimal Dinas Sosial bisa memberikan informasi. Panti asuhan ini yang perlu dibantu, ini yang panti jompo ini yang memang layak untuk dibantu gitu. Kadang sekarang dunia usaha di Kota Bandung juga banyak yang memberikan donasi-donasi, tapi kita masih sulit untuk menginventarisir karena memang belum ada laporannya. Gitu. Kami yang turun udah nggak ada. Saat itu kalau misalnya lebih memungkinkan ya masyarakatnya menungguin dulu lah di sana. Gitu. Jadi biar mereka juga ada pada saat kita menjangkau. Karena Bu bayangkan ada laporan dari ujung Berung, ini gini-gini itu. Dinas Sosial itu begitu nerima laporan langsung menuju OTW. Nyampe sana nggak ada. Nyampe ke sana ini lokasinya mana nggak ada gini-gini. Nah, itu seperti itu. Jadi mohon masyarakat juga asal jangan jangan melapor, apalagi yang psikotik ya. Yang mobilenya tinggi dilaporkan di Kiara Condong, dia tahu-taunya udah ada di mana. Nah, itu juga. Jadi mohon ke masyarakat kita membuka informasi seluas-luasnya, tapi jangan dijadikan permainan ya. Kadang mereka itu asal aja ngeinformasikan ke Pak Wali, langsung ke Dinas Sosial. Begitu kami jangkau sudah tidak ada. Dan itu jadi mohon kita memang itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah ya, tapi peran serta masyarakat itu sangat besar sekali dalam penanganan PMKS, khususnya PMKS jalanan. Intinya gini teman-teman, jadi ketika ada laporan PMKS, tolong bisa ditunggu lah partisipasi masyarakatnya ini menunggu. Betul. Sampai kita datang. Sehingga nanti jangan ketika kami hadir di TKP itu sudah tidak ada, karena intinya PMKS ini mobile, tidak stay, jarang PMKS yang stay. Sehingga kami beberapa kali menyampaikan informasi seperti ini, bantuan kepada masyarakat, mohon bantuan masyarakat agar kami tidak sia-sia ke lokasi. Nanti kadang-kadang masyarakatnya protes, kok masih dibiarkan, padahal di lokasi sudah tidak ada. Tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu, begitu kami sampai di lokasi karena tidak ditunggu, yang bersangkutannya sudah di mana, sudah di titik yang lain. Ini yang agak menjadi kesulitan tim tim penjangkau. Kalau misalnya lokasinya dekat kayak kemarin Pak Wakil ya, nge-share katanya di Cipaganti itu kan dekat dari Dinas Sosial, memang langsung masih ada di tempat gitu. Ini untuk lokasi-lokasi yang jauh karena Kota Bandung dari ujung barat sampai ujung timur ya, itu juga kalau menginformasikan, karena kendala kita itu bukan apa-apa terkait macet juga, kita tidak punya kewenangan seperti ambulan ya untuk penjangkauan koridor, itu juga salah satu kesulitan. Maka alangkah lebih bijaknya kalau yang melapor itu lapor dulu ke polisi setempat biar nanti ditangani oleh wilayah terdekat dulu gitu. Jadi kan nanti bisa dipegang lah kasarnya, bisa diam tuh orang tuh gitu kan. Bisa didiam dulu. Atau ada linmas-linmas yang di wilayah-wilayah ya, Pak Galuh, sehingga jangan masyarakat asal lewat lapor. Fotonya mending lapornya kalau pada saat itu
ini kejadian pagi dilaporkannya siang hari. Waktu dia ingat, waktu dia udah turun dari motor, oh iya tadi di sana ada pengemis atau ada orang psikotik, lapor ke dinas sosial. Ternyata kita itu nggak ada. Menuju lokasi nggak ada. Nanti rekan-rekan bisa kalau mau menunggu di dinas sosial ya begitu ada laporan gimana reaksi kita. Kita pasti turun. Direspon. Terus terkait dari keinginan teman-teman untuk diinformasikan, kami juga dapat sampaikan, mohon maaf kawan-kawan media, ini terkait dengan PMKS ini banyak pihak yang berkepentingan, sehingga kami jarang sekali menyampaikan informasi, apalagi terkait dengan canggihnya alat telekomunikasi. Di kantor kami ini istilahnya kalau kawan-kawan TNI banyak postinjau, di luar kantor kami ini banyak postinjau. Ketika kami mau keluar, itu selalu aja yang menginformasikan. Karena tadi banyak yang berkepentingan, baik itu pengemis, baik itu yang berkegiatan malam, banyak yang berkepentingan. Ada yang mata-matai. Kurang lebih seperti Iya. itu. Kurang lebih seperti itu. Gerak-gerik pintusnya di mata. Karena pada Sehingga nanti Ada petugas share intelijen. karena pada saat kita merazia, kita menangkap misalnya yang melaksanakan aktivitas malam itu, di belakang dia itu sudah diserbu dinas sosial. banyak. Ada yang mengaku itu adik saya lah, itu sebetulnya tidak lagi berbuat apa-apa, padahal kita sudah punya trik-trik tertentu untuk supaya tidak salah tangkap. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dinas sosial salah tangkap gitu. Misalnya orang yang lagi mau belanja ditangkap, belum ada ya. Karena itu memang tim itu sudah terlatih untuk bagaimana triknya untuk meyakinkan bahwa itu PMKS. Jadi itu teman-teman media, bukan kami tidak ingin menginformasikan, karena banyak yang berkepentingan. Ini sekedar cerita aja tambahan. Kami pernah dihadapkan dengan seorang ibu ketika kami menjangkau yang berkegiatan malam. Itu kaget ketika dalam pemahaman kami ibu ini yang marah-marah di kantor kami ini menggunakan busana muslim. Kami pikir kan nggak mungkin kalau dia mucikari atau germo itu nggak mungkin. Tapi kenapa harus marah-marah di kantor kami? Begitu selesai dia marah, kami tanya, kenapa ibu? Apa yang menjadi ketidakpuasan ibu atas kegiatan kami? Ternyata ibu itu memberikan pinjaman uang dalam bentuk emas dan kredit HP kepada perempuan yang berkegiatan malam. Sehingga kalau kami kirim ke Palimanan, macet uangnya. Marah-marah di kantor kami itu, Bu. Itu kan jadi banyak pihak yang berkepentingan dengan hal-hal seperti itu. Baik pada pengemis juga begitu. Banyak yang berkepentingan. Sehingga kantor kami ini, istilah TNI itu di luar kantor kami banyak pos tinjau katanya gitu. Kalau kawan-kawan TNI yang bergabung dengan kegiatan kami selalu bilang begitu. Banyak pos tinjau nih di luar dinsos nih katanya. Istilahnya pos tinjau. Ya, kalau Menarik lagi. ingin turun, supaya turun, yang kita bawa jangan dibawa ke jangan dikepanitikan. Palimanan. Karena itulah asetnya mereka, omsetnya mereka itu, asetnya mereka itu mempekerjakan seperti itu, yang berkegiatan malam seperti itu. Sampai ini berubah ya, bahkan tidak di jalanan lagi, sekarang mereka kos ya. Dengan modal dari lemurna. Betul, bawa uang dari daerahnya, mereka cari tempat kos di Bandung sekitar 300-400 ribu, sisa harinya itu mengemis dengan harapan menjelang hari raya mereka mendapatkan lebih dari itu. Yang tadi saya katakan sehari 400 ribu aja itu kan di tas hitam itu kaget, Bu. Itu yang Pak, yang PMKS musiman ya? Iya, yang musiman begitu. Jangan diekspos kan, nanti banyak yang ngikutin jadi model nanti. Ternyata PMKS-nya meniru, ternyata di jalanan banyak uangnya. Sekarang lihat perhatiin, biasanya ada tenda-tenda di Cikidapati. Betul. Sekarang bersih. Nggak ada, betul. Gitu ya. Mereka cari tempat kos, tempat kosnya pinggiran. Dulu jadi kosnya di pinggir. Iya, di emperan Pak banyak kapal lah, kan ini pernah tahu soalnya ikutan beliau nih gitu. Pernah tahu kalau beliau. Nah, itu terkait pelanggan juga dihimbau. Ya, untuk warga Bandung jangan jadi pelanggan. Nah, kalau pelanggan mungkin warga Bandung ya, Pak Galuh. Aduh. Nah, iya itu nanti harus koordinasi Itu dengan harus kawan-kawan polisi. kepolisian, Kita tidak punya Bu. kewenangan. Nanti kalau ada pertemuan dengan polisi, sarankan. Sampaikan. Sebab kalau kan gini, kalau dalam penanganan hukum di kita kan harus ada barang bukti, harus ada TKP, harus ada saksi.
kalau begitu kan kapan kejadiannya gitu. Nah ini sulit kan kalau kita harus menangkap tangan pas kejadian kan nggak mungkin gitu. Itu yang agak menjadi sebuah kesulitan ketika kami tadi ada usulan dari teman-teman media yang pelanggan yang di ini ya sulit kami juga gitu. Tapi Kapan pelanggan, kejadiannya? mungkin pelanggan terus dihimbau bahwa selama mereka mempergunakan ya selama itu aja pasti akan terus menjamur gitu. Mungkin cukup. Enggak.